Oke teman-teman di rumah, kembali lagi channel YouTube saya. Kali ini kita kembali lagi ke studio, kita mau nge-review iPhone 13 Pro Max. Dirilis ini tahun 2021 teman-teman. Harganya ini sekitar 20 jutaan teman-teman. Nah, tergantung kapasitas penyimpanannya. Ini udah ada 1 tera, jadi 1 TB-nya ada, jadi 1 TB lebih mahal. Itu teman-teman. Yang mau saya jelaskan terlebih dahulu adalah spesifikasinya teman-teman. Ini spesifikasinya, si iPhone 13 Pro Max ini menggunakan layar Super Retina XDR OLED ProMotion. Nah, untuk layarnya sendiri yang 13 Pro Max ini kan lebih besar. Dia 6,7 inch. Chipsetnya A15 Bionic. Masih menggunakan A15 Bionic. GPU-nya Apple GPU 5 core. Yang dulunya sebelumnya kan 4 core, ini sudah menggunakan 5 core. Prosesornya hexa-core. Wow, hexa-core. Jadi spesifikasi mesinnya sudah oke lah ya teman-teman ya. Udah mumpuni lah gitu. Kameranya mempunyai 3 kamera, wide, telefoto, dan ultra wide. Nah, tadi internalnya saya udah sebut ada yang 1 tera kan. Ini mulai start si iPhone 13 Pro Max ini dari 128, 256, 512 hingga 1 TB. Nah, untuk baterainya sendiri teman-teman 435 mAh. Warna variannya sendiri ada warna abu-abu, gold, silver, biru Sierra, hijau Alpen. Ada 5 warna. Ya, untuk kamera tidak bisa diragukan lagi ya teman-teman ya. Untuk si iPhone 13 Pro Max-nya. Sebenarnya teman-teman handphone itu pasti beda-beda tipis sih teman-teman. Tergantung semakin dia naik pasti ada kelebihannya yang akan dilebihkan dari sebelumnya. Makanya nanti semakin lama handphone dia semakin canggih. Tapi tidak canggihnya itu dari misalnya iPhone 12 segini dia langsung lonjak jauh tiba-tiba enggak. Itu kayaknya jarang deh teman-teman. Dia akan naik stepnya pelan-pelan hingga akhirnya nanti mungkin handphone sudah lebih canggih lagi gitu loh teman-teman. Tidak langsung naik stepnya signifikan. Saya belum pernah menemukan handphone merek apapun yang dari generasi sebelumnya naik ke generasi berikutnya dia jauh melampaui si spesifikasi handphone sebelumnya. Pasti hanya naik sedikit. Itu teman-teman. Itu pada dasarnya handphone. Jadi teman-teman, orang itu berganti handphone dari iPhone misalnya 12 ke 13 mungkin style atau ngikutin zaman. Pada dasarnya tidak ada yang signifikan dari hasil kameranya. Semuanya pasti sama. Dari mesinnya hanya berbeda sedikit, mungkin prosesornya ditingkatkan lebih cepat. Gitu teman-teman. Kalau menurut saya, ini pendapat saya. Apakah teman-teman di rumah setuju atau enggak, itu masuk lagi ke teman-teman. Tapi pada dasarnya saya belum pernah menemukan yang saya bilang tadi. Handphone itu mau dari Android sampai pun Samsung dan iPhone, tidak ada yang langsung signifikan jauh naik. Dari tadinya misalnya kita masih menggunakan sentuh, akhirnya kita menggunakan dengan suara, dia langsung mengetik. Nah, belum ada kan. Hanya naik CPU-nya mungkin naik setingkat, chipsetnya naik setingkat, itu kameranya naik setingkat, mungkin lebih jernih atau apa. Belum ada yang jauh melampaui batas terlalu signifikan kenaikannya, karena ya itu mungkin stepnya memang step by step karena ada proses uji coba. Kalau ada, teman-teman boleh kasih di komentar kalau ada handphone yang mengeluarkan dari seri sebelumnya terus tiba-tiba mengeluarkan lagi seri terbaru di atasnya tapi jauh signifikan si yang ditawarkan, spesifikasi atau teknologi yang diberikan berikutnya di handphone berikutnya. Karena itu mungkin market pasar teman-teman. Kalau nggak begitu ya langsung jauh gitu ya, nggak bisa nyari duit di step by stepnya teman-teman. Ya itu kapitalis lah. Tapi ya tergantung lagi buat teman-teman. Namanya orang kan kebutuhan ada, keluar terbaru, keluar nih ya, orang ngikutin zaman. Tapi kalau pada dasarnya mungkin itu sistem perdagangan emang harus seperti itu, step by step.
Oke, kita tes ya internetnya ya. Maksudnya buka YouTube semuanya. Kita buka video WhatsApp. Kalau tergantung jaringan juga kan, kalau tergantung jaringan juga tuh cepet. Kalau mesin ini dengan kapasitas chipsetnya A15 Bionic, Apple GPU 5 core, pasti teman-teman udah cepet lah. Cuman kan mungkin si koneksi internetnya yang membuat agak lamban. Nih teman-teman, tuh membuka kamera juga, kita buka kameranya, tuh cepet banget pindahnya. Terus tuh kita udah pernah versus iPhone 12, tidak begitu jauh signifikan perbedaannya, hanya sedikit teman-teman. Jadi itu ya teman-teman yang bisa saya review buat teman-teman yang ingin membeli iPhone 13 Pro Max. Tapi kalau saya sebagai orang yang saya tidak pernah membeli handphone. Misalnya saya mempunyai handphone iPhone 12, saya langsung beli yang 13. Mungkin teknologinya itu terlalu dekat untuk saya beli lagi. Beda tipis lah kalau kata orang Betty, beda tipis. Tapi kalau kita beli misalnya nih, saya punya yang saya pegang sekarang iPhone 12 Pro Max misalnya, saya akan beli lagi mungkin nanti di 16 atau 15 Pro Max. Itu mungkin sudah jauh signifikan perbedaan si teknologinya itu teman-teman. Jadi dari 12 mungkin ke 15 atau 16. Selama handphone ini masih bisa dipakai nggak? Kenapa kita harus ganti gitu teman-teman? Selama masih fungsinya dan teknologinya itu masih aman di tahun yang kita pakai itu gitu loh. Tidak terlalu jauh ketinggalan teknologinya, masih aman ya. Kenapa enggak? Bukan kita ngikutin gaya itu menurut saya. Buat teman-teman yang mungkin sosialita atau perlu untuk upgrade karena mungkin ketemu klien, ada kegunaannya masing-masing teman-teman. Itu teman-teman. Jadi itu aja review dari saya di si iPhone 13 Pro Max. Kalau teman-teman ingin membeli iPhone 13 Pro Max, saya sangat menganjurkan karena lekukannya, bodinya itu kembali lagi seperti si iPhone 5 zaman dulu. Bentukannya, kameranya, dan si iPhone ini banyak yang produk-produk handphone tuh banyak yang meniru secara futuristik bentukannya, banyak yang meniru dari handphone Android itu, banyak yang meniru dia. Jadi teman-teman ya, karena mungkin si iPhone lambangnya Apple ya, emang teknologi juga bagus, sistemnya juga bagus ya, kenapa enggak orang banyak yang akan mengikut gitu. Secara bentuk sedikit-sedikit agak menyamain pasti banyak teman-teman. Jadi itu aja teman-teman, layak untuk Anda beli si iPhone 13 Pro Max di tahun 2023. Jadi itu aja teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah video yang saya buat. Jadi menambah wawasan teman-teman di rumah. Gue bisa, lu bisa.